Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda adalah seorang jenderal yang sangat dihormati, dengan disiplin kuat dan integritas tinggi. Namun, tiba-tiba, kabar mengejutkan datang. Kedua orang tuamu, yang sangat mu cintai, yang hidup sederhana dan jujur, ditangkap polisi atas tuduhan membawa narkoba dalam jumlah besar. Hatimu pasti hancur, darahmu mendidih. Sebuah fitnah keji yang tak masuk akal. Siapa yang berani melakukan ini? Dan mengapa keluargamu yang tak bersalah menjadi sasaran? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, Jenderal Ardan sedang memeriksa laporan rutin di markas Kopassus. Ruangan kerjanya tertata rapi, mencerminkan disiplin yang ia junjung tinggi. Seragam hijaunya terpasang sempurna, menunjukkan wibawa seorang pemimpin. Dia adalah Ardan, seorang jenderal bintang 2, yang namanya dikenal luas di kalangan militer karena integritas dan ketegasannya. Namun, di balik seragam dan pangkatnya, Ardan adalah seorang putra yang sangat mencintai kedua orang tuanya. Pukul 10 pagi, ponselnya berdering. Nomor asing terpampang di layar. Ardan mengangkatnya dengan sedikit kerutan di dahi. Suara di seberang sana terdengar panik. Seorang kerabat jauh yang biasanya tidak pernah menghubunginya. Jenderal Ardan, suara itu tercekat. Maaf mengganggu, tapi ini sangat penting. Bapak dan ibu ditangkap polisi. Ardan terdiam sejenak. Kata-kata itu berputar di benaknya. Ditangkap. Polisi. Orang tuanya. Mustahil. Orang tuanya, Bapak Wijaya dan Ibu Lestari, adalah sosok yang sangat sederhana. Mereka tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Bapak Wijaya adalah pensiunan guru sekolah dasar, dan Ibu Lestari adalah ibu rumah tangga yang aktif di kegiatan sosial masjid. Keduanya dikenal sebagai pribadi yang jujur dan taat beragama. Tuduhan apapun yang mengarah pada tindakan kriminal sangatlah tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Tanya Ardan. Suaranya tenang. Namun ada nada mendesak yang tidak bisa disembunyikan. Mereka dituduh membawa narkoba, Jenderal. Jumlahnya sangat banyak. Sekarang mereka ada di kantor polisi sektor kota. Jelas kerabat itu, suaranya masih bergetar. Narkoba. Kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Ardan tahu persis. Orang tuanya bahkan tidak pernah menyentuh rokok, apalagi barang haram seperti narkoba. Ini jelas sebuah jebakan. Sebuah rekayasa yang sangat keji. Siapa yang berani melakukan hal ini kepada keluarganya? Dan mengapa? Darah Ardan mendidih. Namun ia berhasil mengendalikan dirinya. Sebagai seorang prajurit, ia dilatih untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Emosi hanya akan mengaburkan penilaian. Di kantor polisi mana tepatnya? Ardan bertanya. Nada suaranya kini lebih dingin dan tajam. Kerabat itu menyebutkan nama kantor polisi sektor tersebut. Ardan segera mengakhiri panggilan. Ia meletakkan ponselnya di meja, tatapannya kosong sesaat. Pikirannya bekerja cepat, menganalisis setiap kemungkinan. Ini bukan sekadar salah tangkap biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang disengaja. Ardan berdiri. Disiplin diri yang ia miliki selama puluhan tahun sebagai prajurit memberinya kekuatan untuk tidak langsung meledak dalam amarah. Ia harus bertindak, bukan bereaksi. Ia harus berpikir jernih. Tanpa membuang waktu, Ardan mengambil kunci mobilnya dan berjalan keluar ruangan. Langkahnya mantap, namun di dalam hatinya, badai kekhawatiran dan amarah mulai berkecamuk. Ia tahu, perjalanan ini akan menjadi salah satu yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus menghadapi sistem, menghadapi oknum yang berani menyentuh keluarganya. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Orang tuanya tidak bersalah. Titik. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, pikiran Ardan terus berputar. Ia membayangkan wajah Bapak Wijaya dan Ibu Lestari. Wajah mereka yang selalu menunjukkan ketenangan dan keikhlasan. Bagaimana mungkin mereka bisa terlibat dalam kejahatan sekeji itu? Tuduhan membawa narkoba adalah sesuatu yang sangat serius, bisa berujung pada hukuman berat. Ia tidak bisa membayangkan orang tuanya berada di balik jeruji besi, menderita karena fitnah. Mobil dinas Ardan melaju membelah jalanan kota yang ramai. Jalanan yang biasanya ia lalui dengan pikiran tentang tugas negara, kini dipenuhi bayangan orang tuanya.
Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan di kepolisian, namun tidak ada yang bisa memberikan informasi spesifik tentang kasus ini. Seolah-olah ada dinding tebal yang menghalangi. Ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada pihak yang sengaja ingin menutup-nutupi sesuatu. Ardan menyadari, ini bukan hanya tentang membebaskan orang tuanya. Ini juga tentang membersihkan nama baik mereka, dan mungkin membersihkan institusi dari oknum-oknum yang telah berani bermain kotor. Ia adalah seorang Jenderal Kopassus. Pangkatnya, posisinya, dan reputasinya, semuanya akan ia gunakan untuk menegakkan keadilan. Setibanya di depan kantor polisi sektor yang dimaksud, Ardan memarkir mobilnya. Bangunan itu tampak biasa saja, sebuah kantor polisi di kota kecil. Namun, bagi Ardan saat ini, tempat itu terasa seperti sarang kejahatan yang menahan orang-orang tak bersalah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia harus tetap tenang. Ia harus tetap fokus. Ardan keluar dari mobilnya, seragam lengkapnya menarik perhatian beberapa orang yang lalu lalang. Ia berjalan tegap menuju pintu masuk kantor polisi. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh keyakinan. Ia akan masuk ke sana, dan ia tidak akan keluar sebelum orang tuanya bebas. Itu adalah janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Pintu kaca kantor polisi terbuka, dan Ardan melangkah masuk. Bau pengap khas kantor pemerintahan langsung menyambutnya. Di dalam, suasana tampak sibuk namun tidak teratur. Beberapa polisi berseragam terlihat mondar-mandir, ada juga warga yang sedang mengurus laporan. Ardan langsung menuju meja informasi. Seorang polisi muda dengan wajah lesu menyambutnya. "Ada yang bisa saya bantu, Jenderal?" tanyanya. Sedikit terkejut melihat seorang jenderal bintang 2 datang langsung ke kantor polisi sektor mereka. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Wijaya dan Ibu Lestari," kata Ardan, suaranya tegas. "Mereka ditahan di sini atas tuduhan narkoba." Polisi muda itu tampak kebingungan. Ia mencoba memeriksa catatan di komputernya. "Sebentar, Jenderal. Saya periksa dulu." Proses pemeriksaan terasa sangat lambat bagi Ardan. Setiap detik terasa seperti jam. Ia melihat sekeliling, mencoba membaca situasi. Ada beberapa tatapan ingin tahu dari polisi lain yang menyadari kehadiran seorang jenderal. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Setelah beberapa saat, polisi muda itu mengangkat kepalanya. "Maaf, Jenderal. Saya tidak menemukan nama itu dalam daftar penahanan hari ini." Ardan mengerutkan keningnya. "Tidak mungkin. Kerabat saya baru saja mengabari mereka ditahan di sini. Siapa kepala penyidik yang menangani kasus narkoba?" Polisi muda itu terlihat semakin tidak nyaman. "Biasanya Kompol Budi yang menangani kasus narkoba, Jenderal. Tapi saya tidak yakin apakah beliau yang menangani kasus ini." "Panggil Kompol Budi," perintah Ardan. Nadanya tidak bisa dibantah. Polisi muda itu segera beranjak, memanggil seorang rekan untuk menyampaikan pesan kepada Kompol Budi. Ardan menunggu di lobi, berdiri tegak. Kesabarannya mulai menipis, namun ia tetap menjaga ekspresi wajahnya agar tidak menunjukkan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Tidak lama kemudian, seorang pria berseragam polisi, dengan perut sedikit buncit dan wajah angkuh, berjalan mendekat. Dialah Kompol Budi. Tatapannya meremehkan, seolah kehadiran Ardan hanyalah gangguan kecil. "Ada apa ini? Kenapa ada jenderal di sini?" Kompol Budi bertanya dengan nada yang tidak ramah, bahkan terkesan menantang. Ia tidak menyapa Ardan dengan hormat, yang merupakan etika dasar dalam institusi militer atau kepolisian. Ardan menatap Kompol Budi lurus di mata. "Saya Jenderal Ardan. Saya datang untuk menanyakan tentang orang tua saya, Bapak Wijaya dan Ibu Lestari, yang katanya ditahan di sini atas tuduhan narkoba." Kompol Budi tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tidak profesional dan menghina. "Oh, jadi Anda putranya?" "Saya Kompol Budi, yang kebetulan menangani kasus ini." "Kebetulan sekali ya." Nada bicara Kompol Budi semakin membuat Ardan geram. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan dari sikapnya. "Kebetulan? Orang tua saya tidak bersalah. Saya yakin ini adalah jebakan." Kompol Budi mengangkat bahu. "Jebakan atau bukan, itu urusan pengadilan nanti. Yang jelas, kami menemukan barang bukti yang sangat kuat. Narkoba jenis sabu, dalam jumlah besar, ditemukan di rumah mereka." Ardan tahu ini adalah kebohongan. Orang tuanya tidak mungkin terlibat.
Saya ingin melihat mereka. Sekarang juga. Tidak semudah itu, Jenderal, Kompol Budi menyeringai. Mereka sedang dalam proses pemeriksaan. Dan untuk kasus sebesar ini, butuh prosedur yang panjang. Terlebih lagi, barang bukti sudah sangat jelas. Kecuali. Kompol Budi sengaja menggantungkan kalimatnya. Matanya menatap Ardan dengan penuh arti, seolah sedang menghitung sesuatu. Ardan tahu persis arah pembicaraan ini. Pemerasan. Kecuali apa? Tanya Ardan. Suaranya rendah dan berat. Kecuali ada pelicin yang bisa mempercepat prosesnya. Kompol Budi berbisik, mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Ardan. Bau rokok dan kopi tercium dari mulutnya. Kasus ini bisa kita atur agar tidak terlalu rumit. Tentu saja, itu ada harganya. Amarah Ardan mulai memuncak. Tidak hanya orang tuanya difitnah, sekarang ia juga diminta untuk menyuap oknum polisi ini. Ini adalah penghinaan ganda. Berapa harga yang Anda maksud? Ardan bertanya, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Kompol Budi tersenyum licik. Untuk kasus sebesar ini, dengan barang bukti yang sangat meyakinkan, saya rasa 1 miliar rupiah cukup untuk memutihkan semuanya. Angka itu bisa membuat orang tua Anda pulang dengan tenang, tanpa tuduhan apapun. 1 miliar rupiah. Angka itu tidak seberapa bagi Ardan, namun prinsipnya tidak bisa dibeli dengan uang. Ia tidak akan tunduk pada pemerasan. Ia tidak akan membiarkan keadilan dipermainkan. Anda pikir saya akan menyuap Anda? Ardan menatap Kompol Budi dengan tajam. Orang tua saya tidak bersalah. Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk membebaskan mereka dari tuduhan palsu. Wajah Kompol Budi berubah. Seringainya menghilang, digantikan oleh ekspresi marah. Hei, Jenderal, jangan sok suci. Semua orang tahu bagaimana sistem ini bekerja. Anda pikir Anda bisa datang ke sini dengan seragam Anda dan mengancam saya? Anda salah besar. Saya tidak mengancam, kata Ardan. Saya hanya mencari keadilan. Dan saya akan mendapatkan keadilan itu dengan atau tanpa bantuan Anda. Keadilan. Kompol Budi tertawa sinis. Keadilan itu mahal, Jenderal. Dan orang tua Anda, mereka sudah terlibat jauh. Anda tahu, narkoba itu bisnis besar. Mungkin saja mereka terlibat lebih dari yang Anda kira. Kata-kata Kompol Budi menusuk hati Ardan. Menuduh orang tuanya terlibat dalam bisnis narkoba adalah penghinaan yang tidak bisa ia terima. Ia telah mencoba menahan diri, namun kesabarannya sudah mencapai batas. Jaga mulut Anda, Ardan memperingatkan. Suaranya kini penuh ancaman. Atau apa? Kompol Budi mendekat, menantang. Anda mau apa? Memukul saya? Anda pikir Anda siapa? Anda hanya seorang jenderal yang sedang panik karena orang tuanya terjerat kasus. Mungkin Allah memang sedang menguji mereka. Mendengar nama Allah disebut dengan nada meremehkan, dan orang tuanya dihina sedemikian rupa, Ardan merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Semua disiplin, semua pelatihan, semua penahanan diri, seolah runtuh dalam sekejap. Ia adalah seorang prajurit. Ia dilatih untuk melindungi. Dan orang tuanya adalah tanggung jawab terbesarnya. Kompol Budi, melihat Ardan terdiam, menganggapnya sebagai kelemahan. Ia semakin berani. Dengan gerakan cepat, ia mendorong dada Ardan dengan keras. Minggir, Jenderal. Anda tidak ada urusan di sini. Dorongan itu adalah pemicu. Tangan Ardan bergerak refleks, mencengkeram pergelangan tangan Kompol Budi yang mendorongnya. Dalam sekejap, Kompol Budi merasakan kekuatan yang luar biasa. Ia mencoba menarik tangannya, namun Ardan mencengkeramnya erat. Wajah Ardan kini benar-benar gelap. Matanya memancarkan kemarahan yang membara. Ia menatap Kompol Budi dengan tatapan yang bisa membuat nyali siapapun ciut. Anda sudah melewati batas. Kompol Budi, yang masih meremehkan, mencoba menepis tangan Ardan. Lepaskan saya. Anda mau apa? Tanpa sepatah kata pun, Ardan memutar pergelangan tangan Kompol Budi, membuat pria itu meringis kesakitan. Kemudian, dengan gerakan yang sangat cepat dan presisi, Ardan melayangkan pukulan keras ke rahang Kompol Budi. Suara tulang beradu terdengar jelas di seluruh ruangan. Kompol Budi terhuyung. Darah mulai menetes dari sudut bibirnya. Beberapa polisi yang tadinya hanya menonton, kini terkejut. Mereka tidak menyangka seorang jenderal akan bertindak sejauh ini.
"Apa yang Anda lakukan, Jenderal?" teriak salah satu polisi, mencoba mendekat. Namun, Ardan tidak peduli. Kemarahannya sudah tidak terbendung. Ia sudah terlalu lama menahan diri. Ia menghampiri Kompol Budi yang masih sempoyongan. Dengan gerakan berikutnya, Ardan melayangkan tendangan ke perut Kompol Budi. Pria itu langsung ambruk, terbatuk-batuk menahan sakit. Ardan tidak berhenti di situ. Ia menarik kerah baju Kompol Budi, mengangkatnya sedikit, lalu membantingnya ke meja yang ada di dekat mereka. Meja itu retak, beberapa berkas berhamburan. Kompol Budi mengerang kesakitan, matanya terpejam. "Anda pikir Anda bisa mempermainkan hukum?" Ardan berbisik, suaranya rendah dan penuh ancaman, tepat di telinga Kompol Budi. "Anda pikir Anda bisa memfitnah orang tua saya dan memerah saya?" Ardan melepaskan Kompol Budi, yang kini tergeletak lemas di lantai. Wajahnya babak belur, seragamnya kotor. Beberapa polisi lain mencoba mendekat, namun tatapan tajam Ardan membuat mereka ragu. Mereka melihat seorang prajurit yang telah mencapai batas kesabarannya, seorang prajurit yang sangat terlatih dan berbahaya. "Siapa yang berani mendekat?" Ardan bertanya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Saya Jenderal Ardan, dan saya datang untuk membebaskan orang tua saya. Siapapun yang menghalangi, akan berhadapan dengan saya." Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka melihat kondisi Kompol Budi yang sudah tidak berdaya. Mereka tahu, Ardan tidak main-main. Ardan kemudian menunjuk seorang polisi yang paling dekat dengannya. "Di mana sel tahanan orang tua saya? Tunjukkan sekarang." Polisi itu, dengan wajah pucat, segera menunjuk ke arah koridor di belakang. "Di sana, Jenderal. Ikuti saya." Ardan berjalan di belakang polisi itu, langkahnya mantap dan penuh wibawa. Polisi lain menyingkir, memberikan jalan. Mereka tahu, saat ini, Ardan adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Mereka tiba di area sel tahanan. Bau apek dan lembab langsung tercium. Ardan melihat beberapa sel yang dihuni oleh tahanan lain. Hatinya mencelos membayangkan orang tuanya berada di tempat seperti ini. Polisi yang menemaninya menunjuk ke salah satu sel. "Itu sel mereka, Jenderal." Ardan melihat ke dalam sel. Di sana, duduk di lantai yang dingin, adalah Bapak Wijaya dan Ibu Lestari. Wajah mereka tampak lelah dan ketakutan. Ibu Lestari memeluk Bapak Wijaya, mencoba mencari kekuatan. Melihat kondisi orang tuanya, kemarahan Ardan kembali menyala. "Buka selnya," perintah Ardan dengan suara keras. Polisi itu dengan cepat mengambil kunci dan membuka gembok sel. Pintu besi berderit, terbuka. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari mengangkat kepala. Mata mereka membelalak melihat Ardan berdiri di depan sel mereka, mengenakan seragam kebanggaannya. "Ardan." Ibu Lestari berbisik, air mata mulai mengalir di pipinya. Ardan masuk ke dalam sel. Ia berlutut di depan orang tuanya, memeluk mereka erat. "Bapak, Ibu, maafkan Ardan terlambat." "Nak, apa yang terjadi?" Bapak Wijaya bertanya, suaranya lemah. "Kami tidak melakukan apapun. Kami difitnah." Ardan tahu, "Bapak, Ibu." Ardan melepaskan pelukan, menatap wajah orang tuanya. "Ardan tahu kalian tidak bersalah. Sekarang, ayo kita pulang." Ia membantu orang tuanya berdiri. Mereka tampak linglung, namun ada kelegaan yang luar biasa di mata mereka. Polisi yang membuka sel tadi, dengan wajah takut, berkata, "Jenderal, mereka harus melalui proses administrasi dulu." Ardan menatapnya tajam. "Administrasi apa? Mereka tidak bersalah. Mereka korban fitnah. Saya tidak akan membiarkan mereka berada di sini satu detik pun lagi." "Tapi, Kompol Budi." Polisi itu mencoba menjelaskan. "Kompol Budi sudah tidak bisa bicara," potong Ardan dingin. "Sekarang, berikan semua berkas penahanan mereka kepada saya. Dan pastikan nama mereka bersih dari semua tuduhan palsu ini. Jika tidak, saya akan kembali. Dan kali ini, saya tidak akan sendiri." Ancaman Ardan jelas. Polisi itu mengangguk cepat, tidak berani membantah. Ia tahu, berhadapan dengan seorang jenderal yang marah adalah sesuatu yang harus dihindari. Ardan memimpin orang tuanya keluar dari sel. Sepanjang jalan keluar, semua mata tertuju pada mereka. Para polisi lain menunduk, tidak berani menatap mata Ardan. Mereka melihat kekuatan yang nyata,
kekuatan seorang prajurit yang melindungi keluarganya. Ketika mereka melewati lobi, Kompol Budi masih tergeletak di lantai, dikelilingi oleh beberapa polisi yang mencoba membantunya. Ardan tidak menoleh. Ia hanya fokus pada orang tuanya. Setibanya di luar kantor polisi, Ardan membantu orang tuanya masuk ke dalam mobil. Ia kemudian duduk di kursi kemudi, menatap lurus ke depan. Alhamdulillah, Ibu Lestari berbisik, tangannya memegang erat tangan Ardan. Allah masih melindungi kita, Nak. Iya, Bu. Ardan mengangguk. Allah memang maha adil. Ardan menyalakan mesin mobil. Sebelum bergerak, ia menatap kembali ke arah gedung kantor polisi itu. Ada janji yang terpancar dari matanya. Janji untuk membersihkan institusi tersebut dari oknum-oknum kotor yang telah memfitnah keluarganya. Ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, namun tentang menegakkan keadilan dan integritas. Ia tidak akan membiarkan kasus ini menjadi presiden buruk. Ia akan memastikan bahwa orang tuanya mendapatkan nama baik mereka kembali, dan bahwa oknum-oknum seperti Kompol Budi tidak akan lagi bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Perjalanan Ardan belum selesai. Ini hanyalah permulaan. Keesokan harinya, Ardan membawa kedua orang tuanya ke rumah dinasnya. Ia ingin memastikan mereka mendapatkan istirahat yang cukup dan perawatan yang layak setelah pengalaman traumatis tersebut. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari masih terlihat terguncang, namun kehadiran Ardan memberikan mereka kekuatan dan rasa aman. Ardan duduk di samping Ibu Lestari, memegang tangannya. "Bagaimana perasaan Ibu?" tanya Ardan, suaranya lembut. Ibu Lestari menghela napas. "Masih syok, Nak. Tidak menyangka kami akan mengalami hal seperti ini. Rasanya seperti mimpi buruk." "Ini bukan mimpi, Bu," kata Ardan. "Tapi ini akan segera berakhir." Ardan tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Bapak Wijaya, yang duduk di sofa seberang, menatap Ardan. "Nak, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan mendapat masalah karena kejadian kemarin?" Ardan menggeleng. "Bapak tidak perlu khawatir. Ardan tahu apa yang Ardan lakukan. Ada batasan kesabaran yang tidak boleh dilanggar. Dan mereka sudah melanggar batasan itu. Sekarang, giliran Ardan yang bertindak." Ardan menjelaskan secara singkat kepada orang tuanya tentang rencananya. Ia akan menggunakan jalur resmi, namun dengan tekanan penuh dari posisinya. Ia akan memastikan Kompol Budi dan siapapun yang terlibat dalam jebakan ini menerima hukuman yang setimpal. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. "Tapi Nak, nanti kalau ada masalah besar." Ibu Lestari mulai khawatir. "Tidak akan ada masalah besar, Bu," Ardan meyakinkan. "Ini adalah masalah keadilan, dan Ardan akan memperjuangkannya. Ini juga demi nama baik Bapak dan Ibu." Melihat ketegasan di mata Ardan, Bapak Wijaya dan Ibu Lestari akhirnya mengangguk. Mereka tahu, putra mereka adalah seorang prajurit yang tidak akan mundur dari perjuangan. Beberapa hari berikutnya, Ardan mulai mengumpulkan informasi. Ia menghubungi beberapa intelijen militer yang ia percayai. Ia meminta mereka untuk menyelidiki latar belakang Kompol Budi dan mencari tahu siapa saja yang mungkin terlibat dalam sindikat narkoba yang mencoba menjebak orang tuanya. Ardan yakin, Kompol Budi hanyalah pion kecil dalam permainan yang lebih besar. Informasi mulai mengalir masuk. Ardan menemukan bahwa Kompol Budi memang memiliki reputasi buruk di kalangan kepolisian. Ia sering terlibat dalam kasus-kasus pemerasan dan memiliki hubungan dengan jaringan narkoba. Namun, yang mengejutkan Ardan adalah adanya indikasi keterlibatan dari pejabat yang lebih tinggi. Ini membuat Ardan semakin yakin bahwa ia harus bertindak dengan sangat hati-hati, namun juga dengan sangat tegas. Ardan mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa perwira tinggi militer yang ia percayai. Ia menjelaskan situasi yang terjadi, tanpa melebih-lebihkan, hanya fakta-fakta yang ia kumpulkan. Mereka mendengarkan dengan serius, terkejut mendengar seorang jenderal harus mengalami hal seperti itu. "Ini adalah serangan terhadap keluarga saya, dan juga serangan terhadap integritas institusi," kata Ardan. "Saya tidak bisa diam. Saya harus membersihkan ini." Para perwira tinggi itu menyatakan dukungan mereka. Mereka tahu, jika seorang jenderal Kopassus saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini adalah ancaman serius terhadap kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Dengan dukungan ini, Ardan mulai menyusun strategi. Ia tidak ingin bertindak gegabah, namun ia juga tidak ingin berlama-lama.
Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana keadilan tertunda. Langkah pertama Ardan adalah mengajukan laporan resmi ke Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian, Propam, terkait tindakan Kompol Budi. Laporan itu dilengkapi dengan bukti-bukti awal yang ia kumpulkan, termasuk kesaksian orang tuanya dan hasil penyelidikan awal dari tim intelijennya. Laporan Ardan tentu saja mengguncang kepolisian. Seorang Jenderal Kopassus melaporkan seorang perwira polisi. Ini adalah berita besar. Propam segera menanggapi laporan tersebut dengan serius. Kompol Budi langsung dinonaktifkan dari jabatannya dan menjalani pemeriksaan internal. Namun, Ardan tahu ini baru permulaan. Ia tidak hanya ingin Kompol Budi dihukum. Ia ingin seluruh jaringan di balik jebakan ini terbongkar. Ia ingin tahu siapa dalang utamanya. Selama proses penyelidikan Propam berjalan, Ardan terus memantau perkembangannya. Ia memastikan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. Ia menggunakan pengaruhnya secara bijak, tidak untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan proses itu berjalan adil dan transparan. Orang tua Ardan, meskipun masih trauma, mulai pulih. Mereka mendapatkan banyak dukungan dari kerabat dan tetangga yang tidak percaya mereka bisa terlibat dalam kejahatan narkoba. Kehadiran Ardan dan tindakan tegasnya telah mengembalikan martabat mereka. Suatu malam, Ardan menerima telepon dari salah satu tim intelijennya. Ada informasi penting. Timnya berhasil melacak sumber narkoba yang dituduhkan kepada orang tua Ardan. Ternyata, narkoba itu berasal dari sebuah jaringan internasional yang memiliki koneksi di berbagai institusi, termasuk kepolisian. Jenderal, kami menemukan bukti kuat bahwa Kompol Budi adalah bagian dari jaringan ini, lapor agen intelijen itu. Dan ada nama-nama lain yang lebih besar, termasuk seorang pejabat tinggi di kepolisian pusat. Ardan terdiam. Ia sudah menduga ini. Ini adalah permainan besar. Siapa nama pejabat tinggi itu? Tanyanya. Agen itu menyebutkan sebuah nama. Nama yang cukup dikenal di kalangan kepolisian. Ardan mengerutkan kening. Ini akan menjadi pertarungan yang lebih sulit dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak gentar. Justru, ini semakin memperkuat tekadnya. Ardan memutuskan untuk tidak hanya mengandalkan Propam. Ia juga akan melibatkan Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Kejaksaan Agung. Ia ingin memastikan kasus ini ditangani secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pelanggaran disiplin, namun juga dari sisi kejahatan narkoba dan korupsi. Ia mengatur pertemuan dengan Kepala BNN dan Jaksa Agung. Ia menjelaskan seluruh kronologi, dari awal hingga penemuan bukti baru. Para pejabat itu terkejut dan menyatakan komitmen mereka untuk membantu Ardan membersihkan institusi. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memberantas oknum-oknum yang merusak citra institusi penegak hukum. Dengan dukungan dari BNN dan Kejaksaan Agung, penyelidikan menjadi lebih luas dan mendalam. Tim gabungan dibentuk, terdiri dari anggota Propam, BNN, dan penyidik Kejaksaan Agung dengan pengawasan ketat dari Ardan. Kompol Budi, yang awalnya mencoba menyangkal tuduhan, tidak bisa berkutik ketika dihadapkan dengan bukti-bukti yang kuat. Ia akhirnya mengakui perbuatannya, termasuk perannya dalam menjebak orang tua Ardan. Ia juga mengungkapkan nama-nama lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Pengakuan Kompol Budi membuka kotak Pandora. Satu persatu, anggota jaringan narkoba dan oknum-oknum polisi yang terlibat mulai ditangkap, termasuk pejabat tinggi yang disebutkan oleh tim intelijen Ardan. Seluruh institusi kepolisian diguncang oleh skandal ini. Media massa mulai memberitakan kasus ini secara luas. Awalnya, mereka hanya memberitakan penangkapan Kompol Budi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika nama-nama besar mulai terungkap, berita ini menjadi sorotan nasional. Masyarakat terkejut, namun juga mengapresiasi keberanian Ardan dalam membongkar kasus ini. Ardan tidak mencari pujian. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Ia tidak ingin orang tuanya menderita karena fitnah. Dan ia tidak ingin ada lagi warga negara yang menjadi korban dari oknum-oknum semacam itu. Selama proses hukum berjalan, Ardan tetap mendampingi orang tuanya. Ia memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan emosional. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari akhirnya bisa bernapas lega. Nama baik mereka telah pulih. Mereka adalah korban, bukan pelaku. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Institusi kepolisian berjanji untuk melakukan reformasi internal, membersihkan diri dari oknum-oknum yang merusak citra mereka. Ardan, dengan ketegasannya,
telah membuktikan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, asalkan ada yang berani memperjuangkannya. Setelah semua proses hukum selesai, Kompol Budi dan semua oknum yang terlibat dijatuhi hukuman yang berat. Jaringan narkoba internasional yang mereka lindungi juga berhasil dibongkar. Ini adalah kemenangan besar bagi Ardan, bagi institusi, dan bagi masyarakat. Ardan kembali ke tugas-tugasnya sebagai Jenderal Kopassus, namun ia tidak pernah melupakan pengalaman pahit ini. Ia menjadi lebih waspada, lebih berkomitmen untuk menjaga integritas institusi negara. Ia tahu, perjuangan untuk keadilan tidak akan pernah berakhir. Suatu sore, Ardan duduk bersama Bapak Wijaya dan Ibu Lestari di teras rumah mereka. Suasana damai menyelimuti. Ibu Lestari menyajikan teh hangat dan kue. "Nak, terima kasih banyak," kata Bapak Wijaya. Suaranya penuh haru. "Kamu sudah mengembalikan nama baik kami. Kami tidak tahu harus membalas budi bagaimana." Ardan tersenyum. Bapak dan Ibu tidak perlu membalas budi. Ini adalah kewajiban Ardan sebagai seorang putra. Dan juga sebagai seorang prajurit. Allah memberikan kita cobaan, dan Allah juga memberikan kita jalan keluar. Ibu Lestari mengangguk. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur punya putra seperti kamu." Ardan menatap langit senja. Pikirannya melayang pada semua yang telah terjadi. Dari panggilan telepon yang mengejutkan, konfrontasi di kantor polisi, hingga pembongkaran jaringan kejahatan yang besar. Semua itu adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan, namun penuh makna. Ia telah membuktikan bahwa bahkan di tengah kegelapan, cahaya keadilan bisa ditemukan. Dan ia akan terus berjuang untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Ia tahu, di luar sana, masih banyak oknum-oknum jahat yang bersembunyi. Masih banyak ketidakadilan yang harus diperangi. Namun, ia tidak takut. Ia adalah Jenderal Ardan, seorang prajurit yang berjanji untuk selalu melindungi yang benar dan melawan yang salah. Ia akan terus mengawasi, memastikan bahwa janji yang ia buat di kantor polisi itu, janji untuk membersihkan institusi, akan terus ia pegang teguh. Perjuangan untuk keadilan adalah perjalanan tanpa akhir, dan Ardan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Ia akan terus menjadi garda terdepan, melindungi keluarga dan bangsanya, dengan integritas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ardan menghabiskan waktu lebih banyak bersama orang tuanya setelah semua kekacauan itu mereda. Ia merasa perlu menebus waktu yang hilang dan memberikan mereka ketenangan yang memang pantas mereka dapatkan. Ia melihat senyum tipis kembali menghiasi wajah Ibu Lestari dan tatapan tenang Bapak Wijaya yang kembali. Itu adalah pemandangan yang sangat ia rindukan. Di sisi lain, kantor polisi sektor yang menjadi saksi bisu kemarahan Ardan mengalami perubahan besar. Banyak perwira yang terkait dengan Kompol Budi dipindah tugaskan atau diberhentikan. Reformasi internal digalakkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ardan memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya di permukaan, melainkan meresap hingga ke akar-akarnya. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang lagi. Ardan juga menerima banyak panggilan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar institusi militer. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang insiden tersebut. Ardan menjawab semua pertanyaan dengan lugas dan jujur, menjelaskan bahwa tindakannya adalah reaksi spontan terhadap penghinaan dan pemerasan yang tidak bisa ia terima, terutama ketika menyangkut orang tuanya yang tidak bersalah. "Saya adalah seorang prajurit," Ardan menjelaskan dalam salah satu pertemuan internal. "Saya dilatih untuk melindungi. Dan ketika kehormatan keluarga saya diinjak-injak, ketika keadilan dipermainkan, saya tidak akan tinggal diam. Ini bukan tentang kekerasan, ini tentang menegakkan kebenaran." Kata-kata Ardan memiliki bobot. Tidak ada yang bisa membantah argumentasinya. Bahkan Panglima TNI sendiri memberikan dukungan penuh kepadanya, mengakui bahwa tindakan Ardan, meskipun tidak konvensional, adalah sebuah bentuk penegakan keadilan yang diperlukan. Ardan juga tahu bahwa tindakannya telah menciptakan riak besar. Ada beberapa pihak yang mungkin merasa tidak nyaman dengan keberaniannya membongkar kebobrokan. Namun, Ardan tidak gentar. Ia telah membuat janji. Dan seorang prajurit sejati tidak akan pernah mengingkari janjinya. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Ardan kembali ke rutinitasnya sebagai jenderal, namun dengan pandangan yang lebih tajam dan tekad yang lebih kuat. Ia kini menjadi simbol integritas, tidak hanya di mata pasukannya, tetapi juga di mata masyarakat luas. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Ia kadang-kadang mengunjungi kantor polisi sektor itu,
bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk memantau perkembangan reformasi. Ia melihat wajah-wajah baru, semangat baru. Ia juga bertemu dengan perwira-perwira muda yang tampak antusias untuk menciptakan institusi yang lebih baik. Ini memberinya harapan. Suatu hari, seorang perwira muda mendekati Ardan saat ia berkunjung. "Jenderal Ardan," kata perwira itu dengan hormat, "saya ingin mengucapkan terima kasih. Tindakan Anda telah membuka mata kami. Kami sekarang lebih berani untuk melaporkan praktik-praktik kotor di internal." Ardan mengangguk. "Itu yang saya harapkan. Kalian adalah masa depan institusi ini. Jangan biarkan oknum-oknum merusak citra yang telah dibangun dengan susah payah." Perwira muda itu tersenyum. "Siap, Jenderal. Kami akan memegang teguh amanah ini." Melihat perubahan positif itu, Ardan merasa sedikit lega. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Namun, ia juga sadar bahwa membersihkan institusi adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Ia tidak bisa lengah. Ardan terus menjalin komunikasi dengan BNN dan Kejaksaan Agung, memastikan bahwa setiap informasi tentang jaringan narkoba atau korupsi akan ditindaklanjuti dengan serius. Ia menjadi semacam mata dan telinga yang memastikan tidak ada lagi praktik-praktik kotor yang bisa bersembunyi. Di rumah, Bapak Wijaya dan Ibu Lestari akhirnya bisa menjalani hidup dengan normal lagi. Mereka kembali aktif di kegiatan sosial dan keagamaan dengan kepala tegak. Mereka tidak lagi merasa takut atau malu. Mereka tahu, mereka tidak bersalah. Ibu Lestari seringkali membuatkan Ardan makanan kesukaannya, sebagai bentuk kasih sayang dan terima kasih. Ardan selalu menyambutnya dengan senyum hangat, menikmati momen-momen kebersamaan yang berharga itu. "Nak, kamu tidak pernah berubah," kata Ibu Lestari suatu hari, sambil mengelus rambut Ardan. "Dari kecil kamu selalu berani membela yang benar." Ardan tersenyum. "Itu karena Ardan belajar dari bapak dan ibu. Kalian mengajarkan Ardan tentang kebenaran dan kejujuran." Percakapan-percakapan sederhana seperti itu menjadi penyejuk bagi hati Ardan. Ia tahu, di balik semua hiruk-pikuk tugas dan perjuangan, keluarganya adalah jangkar yang membuatnya tetap kuat. Ardan tetap menjadi sosok yang disiplin dan tegas di markas. Namun, ada kelembutan yang lebih mendalam dalam dirinya, terutama ketika ia berbicara tentang keluarganya. Ia telah melihat sisi gelap dari kekuasaan dan korupsi, dan itu membuatnya semakin berkomitmen untuk menjaga integritas dirinya dan lingkungannya. Ia seringkali memberikan ceramah kepada prajurit-prajurit muda, menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran. Ia berbagi pengalamannya, bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk memberikan pelajaran. Ia ingin pasukannya memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada fisik dan strategi, tetapi juga pada karakter dan integritas. "Kita adalah pelindung rakyat," Ardan selalu mengingatkan. "Kita harus menjadi contoh. Jangan biarkan diri kita terjerumus ke dalam godaan kekuasaan atau uang. Karena ketika kita kehilangan integritas, kita kehilangan segalanya." Kata-kata Ardan selalu diresapi dengan sungguh-sungguh oleh para prajurit. Mereka melihatnya sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Seorang pemimpin yang telah membuktikan keberaniannya dalam membela kebenaran, bahkan ketika itu berarti harus berhadapan dengan sistem. Ardan tahu, ancaman terhadap keadilan akan selalu ada. Kejahatan akan selalu mencari celah. Namun, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Ia akan terus menjadi tembok yang kokoh, melindungi yang lemah, dan memastikan bahwa tidak ada lagi orang tak bersalah yang menjadi korban fitnah dan pemerasan. Ia adalah Jenderal Ardan, seorang prajurit sejati yang berjanji untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang telah memfitnah keluarganya. Dan janji itu akan ia pegang hingga akhir hayatnya. Perjalanan ini adalah sebuah pengabdian, sebuah perjuangan yang tidak akan pernah selesai. Dan Ardan siap untuk itu. Dengan hati yang teguh dan tekad yang membara, ia akan terus melangkah maju, demi keadilan, demi kehormatan, dan demi masa depan yang lebih baik. Ia percaya, Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran. Dan keyakinan itu memberinya kekuatan yang tak terbatas. Ardan terus memimpin pasukannya dengan gagah berani. Ia tidak hanya memikirkan tentang latihan dan strategi militer, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan ketidakadilan. Ia seringkali mengadakan pertemuan dengan para perwira senior, membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat integritas di setiap lini. Ia ingin memastikan bahwa seluruh pasukannya tidak hanya siap berperang melawan musuh dari luar,
tetapi juga siap berperang melawan musuh dari dalam, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia mendirikan sebuah unit khusus di dalam Kopassus yang bertugas untuk memantau dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran etika atau hukum oleh anggota militer. Unit ini bekerja secara rahasia, namun dengan dukungan penuh dari Ardan. Ia ingin memberikan contoh bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk dirinya sendiri. Tindakan Ardan ini disambut baik oleh banyak pihak, namun juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa orang yang terbiasa dengan praktik-praktik lama. Ardan tidak peduli. Ia percaya bahwa perubahan harus dimulai dari atas, dan ia siap menjadi pelopor perubahan itu. Ia juga terus menjalin hubungan baik dengan BNN, Kejaksaan Agung, dan Propam. Pertukaran informasi dan koordinasi antar institusi menjadi lebih kuat berkat inisiatifnya. Mereka seringkali mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kasus-kasus besar dan menyusun strategi bersama untuk memberantas kejahatan terorganisir. Ardan menjadi jembatan antara militer dan penegak hukum sipil, sebuah peran yang sebelumnya jarang terjadi. Kehadirannya memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan narkoba di tingkat nasional. Ia tidak hanya berfokus pada kasus orang tuanya, tetapi juga pada kasus-kasus lain yang melibatkan ketidakadilan. Ia menerima banyak surat dari masyarakat yang meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan oknum-oknum. Ardan tidak bisa membantu semuanya secara langsung, namun ia memastikan bahwa setiap laporan akan diteruskan ke pihak yang berwenang dan dipantau perkembangannya. Ia ingin masyarakat tahu bahwa mereka memiliki tempat untuk mencari keadilan. Suatu hari, Ardan menerima kunjungan dari seorang jurnalis senior yang sangat dihormati. Jurnalis itu ingin menulis sebuah artikel mendalam tentang Ardan dan perjuangannya. Ardan awalnya ragu, karena ia tidak mencari publisitas. Namun, jurnalis itu meyakinkannya bahwa kisah Ardan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam wawancara itu, Ardan berbicara dengan jujur dan terbuka. Ia menceritakan tentang pengalaman pahit orang tuanya, kemarahannya, dan tekadnya untuk membersihkan institusi. Ia tidak melebih-lebihkan, hanya menyampaikan fakta. Saya percaya pada keadilan, kata Ardan kepada jurnalis itu. Dan saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan, terlepas dari pangkat, status, atau kekayaan mereka. Saya akan terus berjuang untuk itu, sampai kapanpun. Artikel tentang Ardan itu diterbitkan dan menjadi viral. Masyarakat semakin mengapresiasi keberanian dan integritasnya. Ardan menjadi pahlawan di mata banyak orang, simbol harapan bagi mereka yang merasa tertindas oleh ketidakadilan. Namun, Ardan tetaplah Ardan. Ia tidak berubah. Ia tetap rendah hati dan fokus pada tugas-tugasnya. Pujian tidak membuatnya besar kepala, dan ancaman tidak membuatnya gentar. Ia adalah seorang prajurit sejati yang selalu setia pada sumpahnya. Ia seringkali mengunjungi kedua orang tuanya, memastikan mereka selalu dalam keadaan baik. Ia juga mengajak mereka untuk berlibur sesekali, memberikan mereka kebahagiaan dan ketenangan setelah semua yang mereka alami. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari melihat putra mereka dengan bangga. Mereka tahu, Ardan telah melakukan hal yang benar, dan mereka sangat bersyukur memiliki putra seperti dia. Ardan tahu, perjuangan untuk menciptakan dunia yang lebih adil adalah perjalanan yang sangat panjang. Ada banyak rintangan dan tantangan yang akan ia hadapi. Namun, ia tidak sendiri. Ia memiliki dukungan dari pasukannya, dari rekan-rekan di institusi lain, dan dari masyarakat. Ia akan terus menjadi garda terdepan, melawan kejahatan, menegakkan keadilan, dan menjaga integritas institusi. Ia akan terus menjadi Jenderal Ardan, seorang prajurit yang tidak akan pernah menyerah, demi Allah, demi keluarga, dan demi bangsanya. Ardan juga menyadari bahwa kasus yang menimpa orang tuanya telah memberinya pelajaran berharga tentang kerentanan sistem hukum dan betapa mudahnya oknum-oknum menyalahgunakan kekuasaan. Ia tidak ingin pengalaman ini hanya menjadi catatan pribadi, melainkan menjadi pemicu untuk perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mulai mendorong adanya pelatihan khusus bagi para penegak hukum mengenai etika profesi dan anti korupsi. Ia berpendapat, pengetahuan saja tidak cukup tanpa didasari oleh integritas yang kuat. Ia mengusulkan agar kurikulum di Akademi Kepolisian dan Militer diperkaya dengan materi-materi yang menekankan pentingnya moralitas dan tanggung jawab sosial. Ia ingin generasi penerus penegak hukum memiliki fondasi karakter yang kuat, sehingga tidak mudah tergoda oleh iming-iming kekuasaan atau uang. Usulan Ardan ini mendapatkan perhatian serius dari pimpinan institusi.
Mereka melihat bahwa pendekatan Ardan tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga berusaha mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Ardan sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan lokakarya tentang integritas dan pemberantasan korupsi. Ia berbagi pengalamannya dengan para peserta, dari mulai perwira muda hingga mahasiswa hukum. Ia menyampaikan pesannya dengan gaya yang lugas dan mudah dipahami, tanpa retorika yang berlebihan. Intinya sederhana, Ardan selalu berkata, "Jangan pernah mengkhianati kepercayaan rakyat. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Dan selalu ingat, di atas kita ada Allah yang Maha Melihat." Pesan-pesan Ardan ini sangat mengena di hati para pendengarnya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang otentik, yang berbicara dari hati dan pengalaman nyata. Ardan juga memastikan bahwa sistem pengawasan internal di Kopassus diperkuat. Ia tidak ingin ada satupun anggotanya yang terlibat dalam praktik-praktik kotor. Ia menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militernya. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Ia tahu bahwa langkah-langkah ini tidak akan mudah dan akan menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. Namun, Ardan tidak gentar. Ia percaya bahwa perubahan sejati membutuhkan keberanian dan ketegasan. Orang tuanya, Bapak Wijaya dan Ibu Lestari, adalah saksi bisu perjuangan Ardan. Mereka melihat bagaimana putra mereka tidak hanya membebaskan mereka dari tuduhan palsu, tetapi juga menggunakan pengalaman itu sebagai landasan untuk perubahan yang lebih besar. Mereka sangat bangga. "Nak, kamu sudah menjadi berkah bagi banyak orang," kata Ibu Lestari suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama. "Allah pasti sangat menyayangimu." Ardan tersenyum. "Semoga saja begitu, Bu." Ardan hanya berusaha menjalankan amanah. Ia tahu bahwa perjuangannya adalah bagian dari amanah yang lebih besar. Amanah untuk menjaga keadilan, untuk melindungi yang lemah, dan untuk memastikan bahwa kebenaran selalu menang. Ardan tidak pernah mencantumkan kisahnya dalam buku atau memoir. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin tugasnya selesai. Ia ingin melihat institusi-institusi negara bersih dari oknum-oknum jahat, dan masyarakat bisa hidup dengan tenang, tanpa takut menjadi korban fitnah atau pemerasan. Ia terus memimpin pasukannya dengan integritas dan dedikasi. Ia adalah Jenderal Ardan, seorang prajurit yang telah membuktikan bahwa keberanian sejati adalah melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan yang besar. Ia akan terus menjadi penjaga keadilan, seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang berjuang demi kebenaran, demi Allah, dan demi bangsanya. Perjalanan Ardan akan terus berlanjut, dengan setiap langkahnya menjadi bukti nyata dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Ardan memahami bahwa perubahan budaya dalam sebuah institusi besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Oleh karena itu, ia terus mengamati dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil oleh institusi kepolisian dan penegak hukum lainnya dalam upaya reformasi. Ia tidak ingin semangat perubahan ini hanya bersifat sementara, melainkan menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan. Ia seringkali melakukan kunjungan mendadak ke kantor-kantor polisi di berbagai daerah, bukan dalam kapasitas sebagai jenderal yang marah, melainkan sebagai seorang peninjau yang ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Ia berbicara dengan para perwira dan anggota biasa, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan motivasi. Ia ingin membangun kembali kepercayaan, baik dari internal maupun eksternal. Dalam setiap kunjungan, Ardan selalu menekankan pentingnya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tugas utama seorang penegak hukum adalah melayani dan melindungi, bukan menindas atau memeras. Ia ingin setiap anggota memahami bahwa seragam yang mereka kenakan adalah simbol kepercayaan yang harus dijaga dengan kehormatan. Ardan juga mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia mengusulkan agar semua proses penahanan dan pemeriksaan direkam secara digital, sehingga dapat diaudit jika terjadi masalah. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah praktik-praktik kotor yang dilakukan di balik pintu tertutup. Usulan-usulan Ardan ini seringkali menghadapi hambatan birokrasi dan resistensi dari pihak-pihak yang tidak ingin perubahan. Namun, Ardan tidak pernah menyerah. Ia menggunakan pengaruhnya, pengetahuannya, dan ketegasannya untuk terus mendorong agenda reformasi. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan yang panjang, tetapi ia siap menghadapinya. Di tengah kesibukannya,
Ardan selalu meluangkan waktu untuk orang tuanya. Ia tahu bahwa mereka adalah prioritas utamanya. Kebahagiaan dan ketenangan mereka adalah sumber kekuatannya. Mereka seringkali makan malam bersama, berbagi cerita, dan tertawa. Momen-momen sederhana ini sangat berharga bagi Ardan. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari kini bisa melihat putra mereka dengan kebanggaan yang tak terhingga. Mereka melihat bagaimana Ardan tidak hanya menjadi pahlawan bagi mereka, tetapi juga bagi banyak orang lain yang mencari keadilan. Mereka seringkali berdoa untuk Ardan, memohon kepada Allah agar selalu melindungi putranya dalam perjuangan yang mulia ini. Ardan juga tidak melupakan Kompol Budi. Ia memastikan bahwa proses hukum terhadap Kompol Budi dan semua oknum yang terlibat berjalan sesuai koridor hukum. Ia tidak ingin ada celah yang bisa digunakan untuk meloloskan mereka dari hukuman yang setimpal. Ia ingin semua orang melihat bahwa kejahatan tidak akan pernah dibiarkan tanpa konsekuensi. Kasus ini menjadi preseden penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahkan seorang jenderal pun tidak akan tinggal diam ketika keadilan diinjak-injak. Ini adalah bukti bahwa kekuatan rakyat, ketika disalurkan dengan benar, bisa membawa perubahan yang besar. Ardan terus melanjutkan tugas-tugasnya sebagai Jenderal Kopassus, namun dengan dimensi baru dalam kepemimpinannya. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak hanya ahli dalam strategi militer, tetapi juga seorang pejuang keadilan yang tak kenal lelah. Ia telah membuktikan bahwa seorang prajurit tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga di medan kebenaran dan integritas. Ia akan terus menjadi garda terdepan, memastikan bahwa institusi negara bersih dari oknum-oknum jahat, dan bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan yang layak mereka terima. Ardan adalah simbol harapan, simbol keberanian, dan simbol integritas. Dan ia akan terus berjuang, sampai titik darah penghabisan, demi Allah, demi keluarga, dan demi bangsanya. Perjalanan Ardan adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang putra dan seorang prajurit yang tidak akan pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Ardan juga berupaya membangun jaringan kolaborasi yang lebih kuat antara militer, kepolisian, dan masyarakat sipil. Ia percaya bahwa untuk memerangi kejahatan terorganisir dan korupsi, semua pihak harus bersatu. Ia seringkali mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang anti-korupsi. Ia mendengarkan masukan mereka, berbagi pandangannya, dan mencari cara-cara inovatif untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga bagi institusi penegak hukum. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji kosong. Oleh karena itu, Ardan terus mendorong adanya program-program edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Ia ingin masyarakat merasa berdaya, tidak takut untuk berbicara dan mencari keadilan. Ardan juga memastikan bahwa setiap laporan yang masuk, baik dari internal maupun eksternal, ditindaklanjuti dengan serius. Ia membentuk tim khusus yang bertugas untuk memverifikasi laporan-laporan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada yang luput dari perhatian. Tim ini bekerja secara independen, dengan perlindungan penuh dari Ardan. Ia tahu bahwa langkah-langkah ini akan memakan waktu dan sumber daya yang besar. Namun, ia yakin bahwa investasi ini akan terbayar lunas dengan terciptanya institusi yang lebih bersih dan terpercaya. Ia percaya bahwa sebuah bangsa tidak akan bisa maju jika fondasi hukumnya rapuh dan dipenuhi oleh korupsi. Di sisi lain, kehidupan pribadi Ardan tetap sederhana. Ia tidak mencari kemewahan atau kekuasaan. Ia hanya ingin menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia seringkali menghabiskan akhir pekan bersama orang tuanya, menikmati kebersamaan yang tenang dan damai. Momen-momen ini adalah penyeimbang bagi kesibukannya yang padat. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari selalu memberikan dukungan penuh kepada Ardan. Mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan baginya. Mereka melihat bagaimana Ardan telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, yang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan bangsa dan negara. Ardan tahu bahwa perjuangan untuk keadilan adalah sebuah jalan yang tidak akan pernah berakhir. Akan selalu ada oknum-oknum yang mencoba merusak sistem. Akan selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Namun, Ardan tidak akan pernah menyerah. Ia adalah seorang prajurit sejati yang telah bersumpah untuk melindungi yang benar dan melawan yang salah. Ia akan terus menjadi garda terdepan, memastikan bahwa institusi negara bersih dari oknum-oknum jahat dan bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan yang layak mereka terima. Ardan adalah simbol harapan,
simbol keberanian, dan simbol integritas. Dan ia akan terus berjuang, sampai titik darah penghabisan, demi Allah, demi keluarga, dan demi bangsanya. Perjalanan Ardan adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang putra dan seorang prajurit yang tidak akan pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Ia akan terus melangkah, dengan keyakinan yang teguh, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ardan juga menyadari pentingnya peran pendidikan dalam membangun karakter generasi muda. Ia mulai aktif mendukung program-program yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan anti korupsi sejak dini. Ia percaya bahwa dengan membentuk karakter yang kuat dari kecil, akan tercipta generasi penerus yang lebih baik, yang tidak mudah tergoda oleh praktik-praktik kotor. Ia seringkali menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolah-sekolah, berbicara dengan para siswa dan guru, berbagi pandangannya tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik dan jujur. Ia menyampaikan pesannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh anak-anak. Ia menceritakan bagaimana kebohongan dan ketidakjujuran bisa merusak kehidupan seseorang dan merugikan banyak orang. Ia ingin anak-anak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa pilihan untuk berbuat baik atau jahat ada di tangan mereka sendiri. Program-program ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dan institusi pendidikan. Mereka melihat Ardan sebagai sosok panutan yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Kehadirannya memberikan motivasi yang kuat bagi para siswa dan guru untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan. Ardan juga terus memantau perkembangan hukum terkait kasus orang tuanya. Ia ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal, sesuai dengan perbuatan mereka. Ia tidak ingin ada keringanan hukuman yang tidak adil, atau adanya upaya untuk menutup-nutupi fakta. Ia ingin keadilan ditegakkan secara penuh, tanpa kompromi. Ia tahu bahwa perjuangan ini masih panjang. Musuh-musuh keadilan akan selalu mencari cara untuk bersembunyi dan beroperasi. Namun, Ardan tidak akan pernah menyerah. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, dan kepada bangsanya, bahwa ia akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Di tengah semua perjuangan ini, Ardan tetap menjaga keseimbangan hidupnya. Ia tidak membiarkan dirinya terlalu larut dalam pekerjaan. Ia selalu menyempatkan diri untuk beribadah, membaca Allah, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya. Ia tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari melihat semua yang telah dilakukan Ardan, merasa sangat bangga. Mereka tahu bahwa putra mereka telah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik dan mental, tetapi juga hati yang mulia. Mereka seringkali berdoa untuk Ardan, memohon kepada Allah agar selalu membimbing dan melindunginya dalam setiap langkah perjuangannya. Ardan adalah Jenderal Ardan, seorang prajurit sejati, seorang putra yang berbakti, dan seorang pejuang keadilan yang tak kenal lelah. Ia telah membuktikan bahwa keberanian, integritas, dan ketulusan hati adalah senjata paling ampuh untuk melawan kegelapan. Dan ia akan terus menggunakan senjata-senjata itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik, demi Allah, demi keluarga, dan demi bangsanya. Perjalanan Ardan adalah sebuah kisah abadi tentang perjuangan seorang manusia yang tidak akan pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Ia akan terus melangkah, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Ardan terus mengkonsolidasikan posisinya sebagai jenderal yang tidak hanya dihormati karena kemampuannya di medan perang, tetapi juga karena integritasnya yang tak tergoyahkan dalam menghadapi musuh dari dalam. Ia menjadi suara yang kuat dalam setiap diskusi mengenai reformasi institusi, dan pandangannya selalu didengar dengan seksama. Ia tidak berbicara berdasarkan teori, melainkan berdasarkan pengalaman pahit yang ia dan keluarganya alami. Ia juga menjadi mentor bagi banyak perwira muda yang ingin mengikuti jejaknya. Ardan tidak hanya mengajarkan mereka strategi militer, tetapi juga nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Ia ingin menciptakan generasi pemimpin yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki hati nurani yang bersih. Ia seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi dengan mereka, berbagi wawasan, dan memberikan bimbingan. Ardan tahu bahwa perjuangan untuk keadilan adalah warisan yang harus ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia tidak lagi berada di garis depan, akan ada banyak orang yang siap melanjutkan perjuangan ini. Ia ingin menciptakan efek domino, di mana setiap tindakan baik akan menginspirasi tindakan baik lainnya. Di sisi lain, Kompol Budi dan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus orang tua Ardan telah menerima hukuman yang berat.
Mereka mendekam di penjara, membayar atas kejahatan dan fitnah yang mereka lakukan. Ini adalah bukti nyata bahwa keadilan telah ditegakkan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari konsekuensi perbuatannya. Meskipun demikian, Ardan tidak merasa puas diri. Ia tahu bahwa kemenangan ini hanyalah satu pertempuran dalam perang yang lebih besar. Ia tetap waspada, terus memantau situasi, dan siap untuk bertindak kapan saja jika ada indikasi ketidakadilan lainnya. Ia juga terus menjalin hubungan baik dengan orang tuanya. Kebersamaan dengan mereka adalah harta yang paling berharga bagi Ardan. Mereka adalah pengingat konstan tentang mengapa ia berjuang dan siapa yang ia lindungi. Bapak Wijaya dan Ibu Lestari, dengan wajah yang kini lebih tenang dan damai, seringkali melihat Ardan dengan tatapan penuh kasih sayang. Mereka tahu bahwa putra mereka adalah anugerah dari Allah, seorang pelindung yang dikirim untuk menegakkan kebenaran. Ardan adalah Jenderal Ardan, seorang prajurit sejati, seorang putra yang berbakti, dan seorang pejuang keadilan yang tak kenal lelah. Ia telah membuktikan bahwa keberanian, integritas, dan ketulusan hati adalah senjata paling ampuh untuk melawan kegelapan. Dan ia akan terus menggunakan senjata-senjata itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik, demi Allah, demi keluarga, dan demi bangsanya. Perjalanan Ardan adalah sebuah kisah abadi tentang perjuangan seorang manusia yang tidak akan pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Ia akan terus melangkah, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Ardan akan terus menjadi cahaya di tengah kegelapan, seorang pemimpin sejati yang memimpin dengan teladan dan integritas.